Baik Ibu, kami persilakan. Oke, makasih Mbak Dian. Selamat datang semua peserta yang sudah hadir di online webinar edukasi perpajakan kali ini. Webinar kali ini terbuka untuk umum dengan tema konsekuensi perpajakan suami istri dengan NPWP terpisah. Kenapa tema ini dibawakan? Karena memang masih banyak kebingungan yang terjadi di lapangan di saat istri mempunyai NPWP yang terpisah dari suami, baik itu dikehendaki atau memang karena sebelum menikah sudah punya NPWP sebelumnya. Maka dengan tema ini dibawakanlah suatu edukasi dengan praktek yang akan langsung diaplikasikan juga terhadap formulir yang akan ada di dalam SPT tahunannya. Sebelum memulai, saya ingin memberikan suatu disclaimer mengenai bahwa modul materi yang disusun kali ini adalah memang hanya untuk mengenai webinar kali ini dengan didasarkan pada peraturan dan literatur yang ada. Bila memang ada terdapat perbedaan penafsiran, maka mohon untuk merujuk lagi kepada peraturan dan literatur tersebut yang memang berlaku. Perlu kita ketahui memang secara sistem perpajakan kita bahwa dilakukan dengan self assessment, tapi mau nggak mau kita harus paham sedikit ya mengenai ketentuan perpajakan, terutama memang bila ingin memilih melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pajaknya itu secara mandiri, tidak dengan konsultan atau berkonsultasi dengan pihak yang memang memahami peraturan tersebut. Nah, mengenai NPWP istri atau wanita kawin yang ingin memiliki kewajiban pajak terpisah itu diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, di mana kewajiban bila telah memenuhi kewajiban subjektif atau objektifnya, istri itu dapat memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang PPH di pasal 8 yang menempatkan bahwa sebenarnya pajak itu mengatur bahwa keluarga itu adalah sebagai satu kesatuan ekonomis. Yang dimaksud satu kesatuan ekonomis itu adalah seluruh anggota keluarga, baik itu penghasilannya, hartanya, atau hutangnya dilaporkan di dalam NPWP ke kepala keluarga. Dalam arti hal ini suami ya. Cuman kan memang secara perjalanannya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin diatur secara regulasi atau memang diatur ingin melakukan secara pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri oleh istri. Nah, itu diperbolehkan secara undang-undang PPH. Nah, karena undang-undang PPH, undang-undang ini hanya mengatur ketentuan yang pokoknya aja, ketentuan lebih lanjut dan tata cara bagaimana itu formulirnya, perihal lebih detailnya itu diatur di PMK Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini selalu adaptif ya terhadap ketentuan yang ada dan current situasi, terutama dengan yang recently terjadi yang ada itu adalah penggunaan aplikasi yang bermigrasi dari DJP online ke Cortex. Nah, untuk peraturan terakhir itu diatur di PMK 81 tahun 2024. Mengenai kewajiban pendaftaran NPWP terhadap wanita kawin yang ingin dikenai pajak secara terpisah. Nah, dengan status ada mengakomodisi dari KUP, PPH, dan PMK tersebut, ada 4 status nih kewajiban perpajakan suami istri di mata DJP, yaitu satu yang tadi itu pertama kakak, artinya penghasilan istri semuanya baik itu juga misalnya ada anggota keluarga yang memang masih di bawah umur ya sudah mempunyai penghasilan ini dilaporkan di NPWP kepala keluarganya sebagai satu kesatuan ekonomis. Nah, yang kedua itu adalah HB. HB itu adalah hidup berpisah. Artinya berhidup berpisah ini sudah ada keputusan ingkrah yang mempunyai ketetapan hukum yaitu bercerai ya. Nah, untuk suami istri yang memang sudah ada ketetapan hukumnya berpisah secara pengadilan, ini istri diwajibkan paling lambat tuh 1 bulan sudah mendaftarkan NPWP-nya secara mandiri, artinya punya NPWP tersendiri.
dan pemenuhan kewajibannya sudah terpisah, tidak ada penggabungan sama sekali, baik itu penghasilan digabung atau apa, jadi memang udah sebagai individu sendiri sampai suatu saat nanti memang menikah lagi. Kemudian, nah ini yang akan di-highlight untuk hari ini adalah, mengenai status PHMT. Nah, di sini PH ini adalah status yang dipilih suami istri, bukan secara ada ketentuan hukumnya, misalnya ada perjanjian pemisahan harta, dan ini dilakukan secara notaril ya, ada akta notarisnya. Dan untuk saat ini kalau nggak salah, sepemahaman aku tuh, kalau dulu perjanjian pisah harta ini dilakukan sebelum menikah, artinya perjanjian prenup ya, perjanjian pranikah. Nah, di tahun 2015 itu ada perubahan aturan di mana perjanjian pemisahan harta ini dapat dilakukan selama pernikahan. Istilahnya itu yang sering disebutnya itu postnap. Nah, bila suami istri sudah mempunyai status pemisahan harta secara notaril ini, maka istri itu wajib memenuhi kewajiban pajaknya secara terpisah dari suami. Baik itu hartanya, penghasilannya, maupun ada utangnya juga gitu ya, terpisah di NPWP sendiri-sendiri. Sedangkan untuk yang MT, tidak ada perjanjian pisah harta, tapi istri mau melakukan kewajiban perpajakan ini secara terpisah dari suami. Nah, ini yang kedua status inilah yang akan dibahas lebih detail dalam webinar kali ini. Nah, ini sedikit overview juga mengenai hak dan kewajiban, baik itu bila pemenuhan kewajiban pajak secara status KK atau PH atau MT. PH atau MT ini sebenarnya sama ya. Tidak ada aturan yang sendiri, akhirnya kalau misalnya antara PH dan MT ini dipisah secara pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Nah, pelaksanaan dari hak dan kewajiban untuk yang status KK, istri ini menggabung menggunakan NPWP suami. Nah, perlu saya sedikit aja menyinggung di era Korteks ini, bahwa kalau waktu sebelum Korteks akan ada NPWP secara fisik itu istri itu 001. Nah, untuk di era Korteks ini yang perlu dilakukan adalah melakukan cek dulu nih di NPWP suami, apakah status istri itu sudah masuk di dalam family unit yang ada di korteksnya suami. Nah, nanti dari situ tuh melakukan aktivasi. Kalau memang ada kesulitan, bisa juga langsung datang ke KPP, masuk di bagian ke helpdesk ya. Nah, ini akan dengan mudah disebutkan aja. Kadang-kadang kan istri itu ada yang juga dia bertindak sebagai notaris yang memang harus mempunyai secara aktif tuh NPWP-nya digunakan untuk pelaporan pribadinya. Nah, ini masih bisa menggunakan NPWP-nya si suami. Nah, sedangkan untuk kewajiban hak dan perpajakan mengenai yang PHMT ini benar-benar sendiri. Istri mempunyai NPWP yang nomornya benar-benar tersendiri, terpisah dari suami. Nah, untuk kewajiban perpajakan dengan status KK, bila istri ini sebelum menikah sudah mempunyai NPWP, maka bisa ada dua pilihan di sini. Yang satu adalah mengajukan penghapusan NPWP, yang kedua bisa mengajukan nonaktif terlebih dahulu nih, karena mungkin khawatir kalau suatu saat akan ada mempunyai kebutuhan untuk mempunyai NPWP yang terpisah dari suami. Nah, kedua pilihan ini dapat dilakukan dan perlu ada proses pengajuan ke kantor pajak. Nah, antara penghapusan NPWP dan konsekuensi untuk dilakukan nonaktif, ini ada konsekuensi administrasi yang perlu dilakukan, yaitu mengajukan permohonan, kemudian dilakukan penelitian nih, baik pemeriksaan untuk penelitian dari kantor pajak untuk meyakinkan apakah memang selama memiliki NPWP ini seluruh kewajiban pajaknya telah dilakukan. Apakah ada kurang bayar atau dan lain-lain. Nah, begitu sudah ada keputusan dicabut atau nonaktif, ada juga perbedaan dalam administrasinya. Untuk dicabut artinya selesai. NPWP itu sudah tidak ada lagi di dalam database-nya Ditjen Pajak.
Tapi untuk status nonaktif, nomor NPWP-nya ini masih ada, tapi kewajiban administrasi berupa pelaporan ini menjadi tidak perlu dilakukan lagi. Jadi nggak perlu tuh lapor SPT nihil-nihil, nggak perlu lagi. Nah, NPWP dengan status nonaktif ini bisa aktif kembali bila dilakukan ada dua tuh. Kantor pajak menemui adanya pembayaran pajak atau NPWP itu digunakan, misalnya nggak lupa gitu ya, kita memang punya NPWP terus dikasih ke pemberi kerja bila sudah bekerja dan itu aktif kembali menjadi harus melaporkan SPT tahunannya dan berlaku tuh kewajiban yang PHMT karena NPWP-nya terpisah. Atau juga memang kita kepingin aktif kembali, jadi mengajukan permohonan mengaktifasi kembali si NPWP tersebut. Nah, sedang untuk kewajiban dan perpajakan dan haknya mengenai yang PHMT, penyampaian SPT-nya itu udah sendiri-sendiri, tapi ada perhitungan yang menggabungkan penghasilan antara suami tersebut sama dan istri. Kadang-kadang mungkin agak bingung ya, yang namanya gabung kok pisah, terus yang namanya istilahnya gabung pisah terus kok akhirnya digabung lagi. Nah, ini nanti yang akan lebih lanjut dan akan saya bawakan aplikasinya secara formulir SPT supaya bisa ada gambaran lebih jelas gitu ya. Untuk penghasilan bagi istri dengan status kakak, bila dia hanya bekerja di satu pemberi kerja, maka status penghasilannya ini dengan formulir 1721A1 1721A1 yang sudah dikasih oleh pemberi kerja ini menjadi sifatnya itu final. Tidak ada lagi penggabungan dengan penghasilannya suami. Ini kalau statusnya bekerja satu pemberi kerja. Tapi kalau istri misalnya dia udah bekerja satu pemberi kerja, tapi terus ada usaha lainnya. Nah, ini gugur untuk penghasilan finalnya. Maka kalau yang tadi saya coba mau bawa sedikit ya ke formulir untuk bila si istri ini memang punya NPWP gabung kepada suami, bagaimana sih cara pelaporan di SPT tahunannya? Sebentar ya. Aku rubah sedikit. Nah, ini di dalam formulir 1770 di formulir lama ya sebelum era Cortex di 1773 itu penghasilan istri dari satu pemberi kerja ada di poin 15. Nah, ini kita hanya memasukkan DPP-nya yang ada di SPT 1721A1 milik istri dan berapa jumlah PPh terutangnya. Dan ini tidak menggabung ke penghasilan suami yang di depan. Nah, tapi untuk nanti di era Cortex, formulir ini akan berubah ya, tidak akan menjadi seperti ini dan saat ini Ditjen Pajak sedang aktif melakukan edukasi untuk penggunaan SPT OP pribadi. Bentuknya tuh jadi seperti ini nih, menjadi lampiran-lampiran secara diisi. Ini bisa juga diupload gitu ya di dalam pelaporannya. Cuman memang masih belum bisa berjalan dengan baik untuk SPT-nya. Nah, ini nih di dalam pelaporan SPT via Cortex ada nanti tuh penghasilan yang bersifat final di poin A ini nanti akan ada rincian breakdown-nya seperti yang di dalam formulir yang lama. Oke, kita kembali lagi mengenai konsekuensi penghasilan neto istri bila itu memilih untuk PH atau MT. Nah, ini penghasilannya itu digabung antara suami dan istri, penghasilan netonya aja ya, dan ini akan dilakukan penghitungan kembali. Bisa jadi akan ada status lebih bayar, bisa jadi akan ada status kurang bayar. Kenapa kok gitu? Karena kan antara suami dan istri pada saat kewajiban pajaknya itu dipenuhin di perusahaan masing-masing, maka tarif progresif ini yang 5%, 15% ini akan terhitung dua kali di masing-masing antara suami dan istrinya. Nah, sedangkan waktu saat penggabungan itu akan dihitung ulang kembali sehingga tarif progresif ini berlaku atas hasil penggabungan dari penghasilan suami sama si istri tersebut. Nah, itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara penghitungannya. Overview sedikit ya dari formulir yang PHMT ini. Waktu
masih formulir lama, formulir penghasilan istri dan suami untuk PHMT itu ada di dalam formulir sendiri namanya PHMT. Kalau dulu hitung apa kita melakukan pengisian SPT melalui e-form, maka ini nih bentuknya penghasilan suami, neto suami dan penghasilan neto istri disajikan di dalam lampiran terpisah dan kemudian dihitung kembali mengenai penghasilan tidak kena pajaknya ini yang mendapat fasilitas. Karena penggabungan antara istri dan suami, misalnya nih, suami itu statusnya K0 baru menikah tapi belum punya anak gitu ya. Dan istrinya sudah bekerja. Jadi status K0-nya itu adalah PTKP suami dan PTKP karena menikah ditambah dengan PTKP istri secara yang pribadinya gitu. Nah, ini dikurangi dari penghasilan neto yang telah digabung, maka akan ada di situ penghitungan kembali dari penghasilan kena pajak yang setelah dikurangi dari PTKP-nya. Nah, ini yang 5%-nya, 15% dan tarif-tarif ini tuh akan menjadi jadi satu dari dasarnya penghasilan yang sudah kena pajak, sudah dikurangi dengan PTKP KI1 tadi itu. Kemudian, kalau kita overview sedikit ke yang cortex, nah ini yang belum bisa ya dilakukan. Ini ada di dalam lampirannya itu seperti ini nih. Pilihan tampilan SPT tahunan di era cortex nanti akan ada di dalam lampiran 4, di mana di sini ada yang poin B, penghitungan PPh wajib pajak suami dan istri. Mohon maaf sekali saya belum bisa menampilkan karena memang belum bisa diakses di dalam form SPT tahunannya. Terus kita lanjut lagi mengenai overview aturannya. Oh ya, mengenai ketentuan antara pemenuhan hak dan kewajiban pajak ada di pasal 4, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ini tuh mengatur bahwa penghasilan keluarga itu adalah secara satu kesatuan ekonomis. Sedangkan untuk PHMT ini di mana wanita yang menikah boleh mempunyai pilihan untuk menentukan kewajiban perpajakannya sendiri itu ada di pasal 8 ayat 2-nya. Keduanya ini secara dasar aturannya dan perhitungannya tetap dengan tarif progresif. Mungkin sekedar overview juga aja, mengingatkan kembali bahwa lapisan tarif sejak tahun 2021 tuh ada satu lagi di lapisan tarif kelima. Yang tadinya penghasilan di atas 500 juta itu tarif pajaknya sudah dikenakan dengan tarif 30%. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengenai aku jadi lupa istilahnya apa tuh. Jadi mengenai si tarifnya ini di tarif kelima ada yang tarif baru nih 35%, di mana penghasilan di atas 5 miliar itu akan terkena pajaknya 35%. Nah, ini yang berlaku nanti untuk di tarif pajak ketentuan yang baik itu mau statusnya KK atau PHMT. Maaf. Sedangkan untuk administrasi perpajakannya, istri itu menggunakan NPWP suami, sedangkan dan penyampaian SPT-nya pun dilakukan di SPT suami. Sedangkan untuk status PHMT, istri menggunakan NPWP sendiri, dan penyampaian SPT-nya pun sendiri-sendiri dengan ada tambahan tadi lampiran PHMT tersebut yang menggabungkan sehingga nanti waktu diinduknya itu akan terhitung pro rate-nya dari penghasilan jumlah pajak terutang dari penghasilan suami istri tersebut. Nah, ini tadi ada yang satu saya mau menyampaikan bila statusnya istri tadi ingin memenuhi kewajiban perpajakannya itu secara terpisah.
gitu. Ada suatu surat pernyataan yang disertakan ke Dirjen Pajak bersamaan dengan surat permohonannya. Pernyataan bahwa ingin memenuhi kewajiban prapajaknya terpisah dari suami. Nah, ini formulir-formulir ini dapat di-download di pajak.go.id ya. Ini. Nah, mungkin karena tidak akan ini yang akan menjadi penting ini mengenai di case tadi. Saya akan mencoba langsung mempraktekkan bagaimana ada dengan satu kasus. Karena akan dilihat di sini bila perbandingan antara gaji suami dan istri itu berbeda cukup signifikan, maka akan terlihat tuh akibatnya dari perhitungan ulang penggabungan antara si PHMT-nya. Ini ada contoh Tuan A dengan status K3 bekerja di satu pemberi kerja. Periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah memiliki bukti potong dari perusahaan tersebut dengan penghasilan 130 juta dan telah dipotong PPh sebesar 3.700.000. Sedangkan Nyonya Z, ini adalah istrinya Tuan A, bekerja juga di suatu pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam setahun 130 juta, equally sama ya. Maka karena status istri walaupun sudah menikah tetap menjadi TK yang tidak kawin, itu menyebabkan jumlah penghasilan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja itu menjadi lebih besar daripada suami ya, menjadi 6,4 juta. Nah, contoh perhitungan ini saya akan coba perlakukan untuk kita hitung sama-sama ya. Saya stop share dulu. Misalnya ya, tadi dengan contoh kasus yang sudah dipaparkan, ini mohon maaf kalau agak lama ya.
Penghasilan neto dari suami. Ini istri. Status tadi suami itu kan K3 dan istri itu menjadi TK. Nah, ini baiknya sih saran aku kalau misalnya memang mau melakukan perhitungan sendiri, dilakukan perhitungan secara terpisah dulu ya di Excel spreadsheet gitu supaya nanti pada saat pengisian SPT tahunannya menjadi sudah tidak perlu, sudah tinggal melakukan cross checking aja gitu, karena kan untuk rumus-rumus yang ada di dalam formulir SPT itu sudah di-lock oleh Dirjen Pajak. Dengan status K3 ini, maka suami itu akan menjadi sebagai dirinya sendiri memiliki PTKP 54 juta. Ditambah untuk status menikahnya 4.500.000, ditambah dengan anak 3, 4.500.000 dikali 3. Nah, ini total dari PTKP si suami menjadi 72 juta. Sedangkan untuk istri ini menjadi atas dirinya sendiri. Nanti di saat perhitungan PHMT statusnya menjadi K dengan I1 artinya istri, kemudian statusnya 3 anak. Nah, ini yang menjumlah di dalam perhitungan PHMT. Kita taruh di sini dulu ya. Sorry. Nah, tadi dalam contoh penghasilan neto suami 130 juta. Istri pun juga 130 juta. Kalau digabung menjadi 260 juta. Dan ini dari penghasilan neto ini ada yang untuk PPh yang telah dipotong untuk suami tadi itu sebesar 3,7 dan istri 6.400.000. Nah, dengan status yang tadi K, I1
dengan 3 anak, ini penghasilan netonya dikurangin dengan PTKP-nya terlebih dahulu. Ini menjadi ada penghasilan kena pajak sebesar 386 juta. Inilah yang dihitung ulang dengan tarif progresif secara gabungan. Tarif pertama ini layer pertama kan 60 juta ya. Dari dengan 5%. Layer yang kedua itu 15% dengan penghasilan 190 juta. Layer yang kedua adalah karena ini coba saya ini kan ya, supaya ada kontrol. Nah, dari sisa yang tarif ini, maka masih ada penghasilan yang dikenakan dengan tarif 25%. Kali ini kita hitung dari 386 sebesar 136 juta ini dengan tarif 25%. Sehingga total dari keseluruhan pajak penghasilan dengan penggabungan suami istri ini menjadi ada 79 juta. Nah, inilah yang diproratakan terhadap masing-masing penghasilan istri dan suami. Nah, untuk yang 79 juta ini kan total keseluruhan pajak penghasilan dari penggabungan. Kita dalam pelaporan SPT suami dan istri itu dipisahkan kembali. Jadi untuk proratanya ini terhadap masing-masing persentase masing-masing penghasilan ya. Di istri, suami, kemudian ini istri proratanya kita janjikan di sini persentase dari 130 juta secara total penghasilan penggabungan 260, ini ada 50% ya. Sedangkan juga penghasilannya istri demikian. Halo, Bu. Yes? Minta maaf. Untuk penghasilan kena pajak yang udah digabung itu kayaknya rumusnya keliru deh. Kayak itu harusnya 260 dikurang 126 bukan? Itu kayak rumusnya nambah. Oh, nambah. Oh, sorry. Ya, sorry. Terima kasih ya. Bu. Nah, jadi ya kalau ini dengan demikian ini tarifnya masih di layer yang kedua. Nah, menjadi 14.100.000 total penggabungan antara suami dan istri. Nah, dari sini 14.100.000 ini dikalikan ke masing-masing persentase penghasilan. Maka karena ini penghasilannya sama, equally, suami dan istri mempunyai perhitungan kekurangan bayar pajak itu menjadi kebetulan nilainya sama. Tapi untuk perhitungan di masing-masing suami SPT suami dan istri ini dibawa kembali nih. Di SPT tahunannya yang tadinya suaminya kan sudah dipotong tuh pajak dari perusahaan 3,7 dan istrinya sudah dipotong juga 6,4.
Nah, nanti untuk suami dia akan menjadi kurang bayar sebesar 3.350.000, sedangkan istri menjadi kurang bayar 650.000. Ini karena equally dua-duanya. Nah, yang penghasilan jumlah kewajiban perpajakan ini yang akan disetorkan oleh masing-masing suami dan istri di SPT-nya sendiri-sendiri. Ini dengan formulir penggunaan formulir PHMT, jumlah kekurangan ini akan otomatis terbawa ke induk ya, sehingga induknya itu tidak menghitung secara terpisah lagi. Penghasilan suami dan istri sudah secara PPh-nya sudah digabung dari formulir PHMT. Nah, yang terjadi bila kita contoh kasus yang kedua nih, misalnya dengan status yang sama ini, si penghasilan suami itu lebih tinggi daripada istri. Misalnya anggaplah ya 10 kalinya gitu ya, biar jomplang. Kali 10. Istrinya tetap 130 juta. Nah, maka ada total penghasilan netonya menjadi 1,4. Statusnya sama, masih dengan istri dengan anak 3. Dan ini perhitungan PPh-nya yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, anggap misalnya untuk suami ini sudah dipotong sebesar 313.400.000, sedangkan istrinya kembali tetap masih di 6.400.000 ya. Status KI 13-nya masih sama. Sehingga PHKP-nya menjadi 1.304. Nah, ini yang kita hitung kembali dengan tarif progresif. %25 itu untuk penghasilan sampai dengan 500 juta. Karena ini masih belum mencapai 5 miliar, maka tarif yang masih di lapisan ketiga, jadi kita hitung ya. Ini dengan 5%. Yang tarif kedua 15%. Yang ketiga dengan 25%, yang ini masuk dengan 30%. Maaf. Dari SOS Bu. Oh iya, halo. Ketemu Pak Stephen. Sama itu juga nggak apa-apa kan, kita udah dari 2000. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, monggo aja ya. Nah, ini kita hitung lagi prorata dari si suami dan istri untuk menentukan jumlah PPh masing-masingnya berapa besarnya gitu ya.
Ini suami dari total penghasilan tadi 1,3 M. Ini maka letaknya dia menjadi sedangkan yang istri nah di sini kita bagi hak yang menjadi bagian pajaknya suami adalah yang sebesar 200 totalnya jadi 293, yang istri menjadi 29 juta. Nah, di sini nih akan terlihat sekali bahwa suami menjadi lebih bayar karena pajak yang dipotong oleh perusahaan ini menjadi sudah lebih besar dari apa yang dari perhitungan ulang. Sedangkan istri menjadi kurang bayar. Kita nggak bisa set off aja nih kan kalau dilihat nih antara suami lebih bayar, istri kurang bayar 22 juta. Nggak bisa, kewajibannya tetap dipenuhin sendiri-sendiri. Artinya dengan status demikian, suami akan melaporkan lebih bayar dan prosesnya akan dilakukan pemeriksaan restitusi gitu ya, tidak bisa dikompensasi. Sedangkan istri wajib melakukan penyetoran sebesar 22 juta saat sebelum dilakukannya pelaporan SPT tahunannya. Itulah konsekuensi di saat dari penggabungan ini akan ada statusnya yang menjadi lebih bayar. Nah, bagaimana kejadiannya kalau seandainya dengan status PHMT ini, tadi tuh si istri belum sudah tidak bekerja, tapi masih memiliki NPWP, belum dicabut nih. Konsekuensinya seperti apa yang akan terjadi? Apakah masih boleh tuh dapat HK1? Misalnya dengan si penghasilan suami tadi tetap di 1,3 sedangkan istrinya menjadi 0 gitu ya, masih punya NPWP tapi belum dicabut dan tidak bekerja. Nah ini maka penghasilan yang status K1-nya, KI-nya itu menjadi hilang sehingga suami itu kembali lagi kepada perhitungan PTKP sesuai tidak ada isinya tidak bekerja. Nah, ini bisa dibilang dengan perhitungan seperti ini, maka apa yang kurang bayar tercatat di dalam bukti potong 1721A1 akan sama dengan yang akan dilaporkan di SPT tahunan pribadi. Nah, untuk kewajibannya tetap melaporkan istri karena belum ada pencabutan NPWP, maka dan tidak ada penghasilan, istri pun tetap wajib melaporkan NPWP-nya dengan penghasilannya nihil. Nah, kalau di dalam form induk itu dia akan menyebutkan status apakah istri sama suami mempunyai NPWP terpisah. Nah, itu tetap diisi, tapi memang nanti perhitungan penghasilannya tidak ada penggabungan. Gitu. Nah, untuk status kalau seandainya si istrinya dari sini ingin mencabut NPWP-nya, nah itu yang tadi yang telah dijelaskan bahwa dengan status tersebut yang tidak ada penghasilan, istri mempunyai pilihan untuk ingin melakukan pencabutan atau nonaktif NPWP-nya. Status untuk NPWP PHMT ini, bila memang statusnya adalah PH, itu tuh tidak bisa
dianggap final ya, karena memang sudah ada perjanjian pisah harta. Artinya istrinya ini sudah memilih secara ketentuan hukum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri, dan penghasilannya ini tidak bisa dianggap terpisah kalau memang karena statusnya itu tadi sudah mempunyai perjanjian pisah harta. Tapi kalau belum, maka yang tadi NPWP istri perlu dilakukan dicabut saja sebaiknya agar tidak terjadi perhitungan ulang kalau seandainya dia memang bekerja di satu pemberi kerja. Jeleknya gitu tuh kalau seandainya dia istri ini tetap sudah bekerja dan mempunyai NPWP terpisah, perhitungan MT inilah yang harus dilakukan walaupun hanya dari satu pemberi kerja. Ini saya karena ada pertanyaan di kolom chat, saya coba menjawab ya. Mengenai ada pertanyaan dari Ibu Pradiliana. Ini mengenai apakah NPWP, perbedaan antara NPWP nonaktif dan NPWP non efektif. Ini sama Ibu, karena hanya peraturannya berbeda, istilah perpajakannya pun juga berbeda sekarang. Yang dulunya non efektif sekarang menjadi nonaktif. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Sopyan, jika suami tidak bekerja atau berpenghasilan dan istri yang bekerja itu bagaimana pelaporannya? Ini berlaku yang seperti tadi tuh Pak, suaminya tidak bekerja, apakah punya NPWP? Gitu. Bila suaminya memang punya NPWP, maka si penghasilan istrinya tetap hitungannya itu ada PHMT tapi tidak ada penghasilan. Suami tetap lapor dengan penghasilan nihil dan istri juga melapor dengan jumlah penghasilan yang ada di perpajakannya. Mengenai status, apakah berhak tuh dapat penggabungan PTKP? Nah, ini tuh tidak bisa karena memang istri itu di mata pajak menjadi tidak kawin ya, statusnya jadi TK 0. Kalau seandainya memang akan diaktifkan, misalnya kebetulan suami dalam kekawinan ini punya anak, karena suaminya tidak bekerja dan ingin ada tanggungan di dalam SPT-nya istri, maka ini perlu diajukan ke kantor pajak sehingga ada surat ketetapannya sebagai dasar istri ini memberikan status ini ke perusahaan, sehingga PTKP-nya menjadi bisa berubah tuh. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Nur Rafli mengenai pengajuan NE di tengah tahun. Nah, biasanya tuh tergantung dari KPP-nya masing-masing. Jadi bila sudah diputuskan pada tahun berjalan, misalnya nih sekarang kan udah Oktober ya 2025, terus diajukan NE, biasanya kantor pajak itu akan minta pelaporan dulu tuh SPT tahunannya di tahun 2026. Nah, karena ini mengikuti proses saja ya pengajuan NE ini, sehingga bila si kantor pajak sudah memutuskan untuk nonaktifnya berlaku di 2025, maka gugur pelaporan SPT tahunan 2025-nya di bulan Maret 2026. Jadi ini benar-benar murni tergantung dari surat keputusan penetapan nonaktifnya. Ini dari Bapak Sandi, suami berstatus sebagai karyawan dan istri melakukan pekerjaan bebas menggunakan norma. Apakah PTKP tetap KI 1? Iya Pak. Jadi, maaf, ini NPWP-nya memang terpisah ya Pak ya. Kalau iya terpisah, memang statusnya tetap KI 1. Tapi kalau NPWP-nya istri menggunakan NPWP suami, maka hak istri penggabungan PTKP-nya itu hilang ya Pak. Karena bila statusnya, ini kan jadi statusnya kakak,
status kakak ini PTKP tidak ada tambahan dari istri. Nah, kalau untuk pertanyaan konteks mengakomodir hal ini, nah itu yang kita mesti lihat lagi ya Pak ya, kita nggak bisa yakinkan sekarang, karena waktu untuk KI 1 ini aja dari DJP online itu butuh waktu ya, proses untuk menetapkan si DI form ini bisa berlaku seperti PHMT-nya berjalan smooth gitu. Nanti kita lihat lagi nih, kan Dirjen Pajak sedang melakukan sosialisasi terhadap WP-WP pilihan ya, yang sudah mereka biasanya tuh memberikan undangan tuh Pak untuk pelaporan di SPT tahunan di tahun 2026. Nah, yang kita nggak tahu kalau berpengalaman dari Kortex sebelumnya, antara yang disosialisasikan sekarang dengan aktual yang nanti akan dipakai, apakah memang sama? Jadi nanti kita ini sama-sama kita lihat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Budi Firman, PTKP KI itu bisa terjadi status kakak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya Ibu, tidak bisa kalau untuk status kakak. Karena bila memang ini NPWP-nya gabung, jadi memang hilang itu haknya penambahan PTKP KI 1 tadi. Ada pertanyaan dari Bapak Kristianus Gunawan. Jika suami istri memiliki NPWP masing-masing dan sama-sama bekerja di satu pemberi kerja, jadi SPT suami mengisi juga penghasilan itu. Mungkin ini aku share ya. Mbak Dian, apakah bisa menampilkan pertanyaan dari peserta? Baik, aku stop share stop share ya. Biar peserta yang lain bisa melihat gitu maksudnya. Baik, Ibu. Baik, Bu, sudah Ibu. Oke. Ini dari Pak Kristianus tadi ya, ada suami istri memiliki NPWP masing-masing dan sama-sama bekerja di satu pemberi kerja, jadi SPT suami mengisi juga penghasilan neto istri seperti tadi dijelaskan. Nah, kalau tadi NPWP istri sama suami gabung, jadi si penghasilan istrinya ini dianggap yang menjadi final Pak, tidak digabung lagi. Maaf, memiliki NPWP masing-masing. Ini jadi sama nih. Jadi tetap digabung, nanti ngitung ulang lagi. Dia nggak ada membedakan antara pemberi kerjanya itu apakah berbeda atau tidak. Yang dilihat adalah jenis penghasilan suami dan istri dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya itu, apakah NPWP-nya terpisah atau tidak. Nah, bila NPWP ini terpisah, maka penghasilan dilakukan, penghitungan kewajiban pajak dilakukan wajib dengan PHMT. Ini yang mungkin perlu kita waspadai bersama ya, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya diberlakukannya Kortex ini. Kalau Bapak Ibu lihat tuh SPT kita yang sebelum tahun 2025 itu sudah muncul di laman Kortex. Nah, dari situ artinya Dirjen Pajak nih sudah bisa melihat apakah pemenuhan kewajiban pajak antara suami dan istri yang sudah dipenuhi selama ini, yang mempunyai NPWP terpisah ini sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kan masa daluarsa pajak kita tuh 5 tahun.
Jadi ini bisa menjadi trigger penghitungan ulang secara ketentuan administrasinya belum dilakukan, sehingga yang tadi kalau seandainya dari penghitungan ulang itu ada kewajiban pajak yang masih terutang, mungkin ini akan men-trigger Bapak Ibu akan menerima surat permintaan klarifikasi dari Dirjen Pajak dan akan menimbulkan diminta untuk melakukan pembetulan SPT tahunan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya yang masih belum disetor. Ya, aku lanjut ke pertanyaan dari Pak Mansur. Izin bertanya untuk contoh istri yang tidak bekerja, kenapa PTKP istri masih ada? Oh, ini tadi dihilangkan Pak. Jadi memang kalau NPWP-nya sudah terpisah, KI satunya itu tidak ditambahkan lagi. Jadi untuk walaupun NPWP-nya memang masih terpisah, karena istri tidak mempunyai penghasilan, maka mau nggak mau tuh sebenarnya apa yang ada di dalam 1721A1 itu akan terrefleksi di SPT suami dan SPT istri dalam lampiran PHMT-nya. Tapi baik bagi suami dan istri tidak ada penggabungan penghasilan sehingga tidak ada kewajiban perpajakan yang perlu disetorkan lagi. Ini harusnya tidak ya Pak Julius untuk NIK yang NPWP-nya sudah ajukan nonaktif, ini harusnya statusnya masih sama. Jadi kalau memang ternyata berubah status dari waktu di Korteksnya, ini perlu datangi kantor pajak dengan membawa surat ketetapan bahwa sudah ditetapkan menjadi nonaktif agar administrasi perpajakannya menjadi benar ya, dan tidak perlu melakukan pelaporan SPT tahunan karena sudah ada surat ketetapannya. Jadi monggo Pak dicek kembali dan ajukan ke kantor pajak. Suaminya satu pemberi kerja, istri dagang ikut final, ada perhitungan penghasilan gabung. Oh, ini kalau istrinya dagang masih ditetapkan sebagai yang klausul PP 55 ya, Ibu Bapak Permadi. Ini tuh tetap istrinya tuh harus ada ketentuan perpajakannya dulu mengenai ditetapkan sebagai wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dapat fasilitas di PP 55. Dan kalau memang ini sudah mempunyai fasilitas ini, maka kewajiban perpajakannya tidak digabungkan penghasilannya, dianggap satu masuk tuh ke dalam lampiran yang final si istrinya. Tapi dengan satu syarat tetap bahwa istrinya tidak mempunyai NPWP terpisah. Pun kalau misalnya memang mempunyai NPWP terpisah, dengan adanya surat ketetapan bahwa sudah ditentukan sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 55, maka ini penghasilannya tidak digabungkan. Untuk Ibu Dewi, selama ini suami istri lapor ke SPT sendiri-sendiri, terkoneksi NIK. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Ibu. Jadi memang sebaiknya kita sudah melakukan mitigasi resiko ya 5 tahun ke belakang dari 2021. Bila memang status NPWP suami istri masih terpisah dan mempunyai penghasilan masing-masing, ini perlu siap-siap untuk akan ada dilayangkan surat atau memang willingly untuk melakukan pembetulan SPT tahunannya sebelum Korteks ini menjadi men-trigger ya temuan dari kantor pajak. Sorry. Untuk dari Pak Wahyono, resiko jika NPWP istri dicabut buat suami atau istri yang sebelumnya lapor masing-masing nihil, apakah dibersamakan? Nah, lapor nihilnya itu memang apakah tidak punya penghasilan gitu ya? Kalau iya, ya resikonya tidak ada karena memang tidak ada penghasilan. Tapi memang
Ini saya juga ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan aktivasi akun Cortex-nya, baiknya dari sekarang sudah mulai mengaktifasi sehingga bisa melihat informasi apa saja yang sudah terdata di kantor pajak. Karena di dalam Cortex ini ada namanya tuh profil saya. Nah, di profil saya ini adalah historical data yang selama ini tuh pernah dilaporkan atau belum mungkin ya bisa juga tuh kayak misalnya rekening koran. Dirjen Pajak di dalam laman Cortex ini sudah tersedia tuh ada eh, yang pernah kita laporkan tuh akan ada rekening-rekeningnya yang ada di situ tuh sebagai data ya, pelaporan SP harta kita yang sudah dilaporkan. Nah, nanti nih kalau memang di dalam selama pelaporannya ini istri dan suami memang tidak ada penghasilan karena lapor nihil, maka resikonya tidak ada. Tapi nanti tetap aja untuk proses ini kan akan dilakukan pemeriksaan ya Bapak Wahyono. Nah, dari pemeriksaan ini akan ada pembuktian yang minta ditunjukkan oleh Fiskus mengenai untuk meyakinkan mereka memang dari suami istri ini memang benar-benar tidak ada penghasilannya. Nah, kalau memang dari hasil proses pemeriksaan tersebut sudah diyakini, maka bisa tuh dicabut. Istrinya ya, kalau NPWP suami nggak bisa tuh, karena mohon maaf sekali NPWP kalau memang kalau tidak ada itu dicabut itu memang kalau memang sudah meninggal dan tidak meninggalkan harta. Karena dalam pelaporan SPT tahunan kita tidak hanya melaporkan penghasilan ya Bapak Ibu sekalian. Laporan ini juga dilakukan terhadap harta, terutama harta yang memang bisa teridentifikasi melalui pertukaran informasi dari Dirjen Pajak ke institusi lainnya. Misalnya institusi lainnya tuh kepolisian ya dalam bentuk nomor plat mobil, terus juga bisa dari Kementerian Kehakiman, Kemenkumham, itu dalam arti kadang-kadang kan mungkin dalam perjalanan itu suka bikin PT, tapi lupa gitu ya bikin PT terus udah nggak aktif, nggak juga pernah dilaporin. Ini juga akan bisa menjadi trigger nih bahwa karena di dalam pembuatan PT itu kan kita ada namanya modal disetor ya. Nah, modal disetor ini kan yang menunjukkan kemampuan ekonomis bahwa kita memiliki penghasilan yang membuat kita dapat menyetor dalam nilai tertentu ke dalam suatu perusahaan. Nah, ini yang juga harus masuk ke dalam SPT tahunan kita, selain juga yang tadi tuh rekening bank. Kalau misalnya harta yang lainnya juga ada, terus juga ke BPN mengenai tanah dan bangunan. Nah, ini kalau untuk kemudian harinya pada saat nanti proses NPWP ini akan dicabut bila memang kita sudah meninggal gitu ya, ini akan bisa menjadi suatu benefit buat ahli waris, di mana bila diajukan permohonan SKB, maka si SKB dan didapat SKB-nya ini untuk ahli waris tidak perlu lagi tuh membayar PPh saat dilakukannya balik nama, dan BPHTB-nya juga mendapatkan diskon 50% dari 5% ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu cermati di dalam pelaporan pajak di era Cortex nantinya. Kemudian Ibu Leni Kartika, status suami istri bekerja dengan NPWP terpisah jika saat ini mengajukan penetapan NPWP dan digabungkan, apa bisa Ibu cuman dengan tadi baiknya karena ini sudah bekerja dan terpisah, baiknya mitigasi resiko dulu ya. Menikahnya itu dari tahun berapa, karena 5 tahun terakhir ini adalah masa yang bisa masa daluarsanya belum berakhir kan, dan ini bisa men-trigger adanya surat dari pajak, atau bahkan pada saat diajukannya penutupan NPWP, pada saat dilakukan pemeriksaan ini yang akan menjadi status kurang bayar sebelum di NPWP itu ditetapkan untuk dicabut.
Oh ini sorry, sementara sudah 10 bulan berjalan. Oh iya tadi tuh, untuk pencabutan NPWP secara ketentuan perpajakan itu akan memakan waktu 6 bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi 6 bulan ini Dirjen Pajak itu melakukan pemeriksaan terhadap data yang tersedia di DJP. Nah dari situ baru bisa memang pencabutan itu berdasarkan dari ketentuan pemeriksaan. Boleh lanjut Mbak Dian? Untuk Ibu Arni Widiarni, eh, istri adalah direktur perusahaan, belum ada pisah harta. Gaji istri masih di bawah PTKP dengan status TK0. NPWP-nya terpisah nggak Ibu? Kalau NPWP-nya terpisah, tetap nih harus dilakukan penghitungan penggabungan PHMT-nya. Dengan status TK0 mungkin akan jadi kurang bayar ya Ibu, karena kan bisa jadi ya, karena kan ada penggabungan lagi nih yang tadinya misalnya suaminya tidak sudah selesai, tapi karena ada tambahan penghasilan dari istri walaupun di bawah PTKP, ini kan juga suatu penghasilan. Jadi itu perlu dihitung perlakuan perpajakannya secara PHMT. Untuk Eko Prasetyo, istri punya 5 penghasilan dari pemberi kerja, suami juga 5 penghasilan. Selama ini tidak bisa Bapak Eko. Nah, kalau bicara lebih hemat mana, itu dilakukanlah penghitungan kembali. Karena menentukan hemat mana yang digabung atau tidak itu baiknya itu setelah melakukan asesmen ya, sehingga kita dapat meyakini apakah berapa sih jumlah PPh yang terutangnya. Tapi kalau misalnya dengan istri ini mempunyai 5 pemberi kerja, walaupun NPWP-nya juga digabung dengan suami dengan status kakak gitu ya, ini menjadi bukan final lagi Bapak Eko, karena kan yang menjadi final itu kalau penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja. Demikian. Ini Bapak atau Ibu Olive. Jika istri pengusaha sebagai direktur, suami PNS, selama ini SPT kalau untuk perhitungan PHMT-nya tetap terpisah Bapak Ibu Olive. Namun untuk kalau gabung harta istri masuk suami, ini nah itu dia, karena melihat NPWP itu sebenarnya kan satu kesatuan ya. Penggabungan harta baiknya kan dilaporkan sendiri-sendiri nih sesuai dengan profilnya masing-masing. Misalnya harta itu NPWP terpisah, harta itu dilaporkan di NPWP-nya masing-masing suami dan istri. Tapi kalau misalnya beli rumah gitu ya, kemungkinan kan ini bisa dari penghasilan berdua nih digabung, tapi rumah itu misalnya atas nama suami. Akan terjadi seolah-olah tuh suami mempunyai kemampuan untuk memperoleh harta tersebut di saat penghasilan dari SPT-nya sendiri itu menjadi tidak mencukupi. Tapi karena adanya perhitungan PHMT, ini akan menunjukkan kemampuan ekonomisnya meningkat karena ada istri tadi. Jadi pelaporan untuk harta tetap sesuai masing-masing legalitas dari harta tersebut. Dipisah kalau memang NPWP-nya masih sendiri-sendiri. Tapi nanti kalau seandainya sudah digabung, maka seluruh harta dilapor di SPT-nya suami gitu. Untuk Bapak Mansur, TK1 itu artinya statusnya hanya PHMT saja atau bagaimana? Untuk tidak kawin dengan satu-satu, ini maksudnya kan saya kurang paham maksudnya Pak Mansur.
mengenai TK1 ini, apakah istrinya atau bagaimana ya? Mungkin nanti Pak Mansur lanjut di chat yang berikutnya. Untuk Afdal, setiap bulan istri penghasilan di bawah PTKP. Saya kurang jelas ya dengan pertanyaannya Bapak Afin. Ini tuh maksudnya istrinya tuh statusnya bagaimana? Mungkin kalau Bapak Afwin nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Pertanyaannya ini apa? Maaf. Kalau Ibu Jessica, suami dan istri sama-sama wira swasta di bidang usaha yang berbeda. Sudah punya apakah era Cortex? Ya, ini balik lagi Ibu Jessica perlu dilakukan mitigasi resiko dengan melakukan penghitungan ulang. Mungkin juga karena wira swasta gitu ya. Apakah dipertimbangkan dengan adanya pelaporan pajaknya dengan norma, fasilitas norma gitu ya, atau juga bisa dengan pembukuan, kan perlu ada dilihat nih wira swastanya ini apa mempunyai kos-kos yang dapat mempengaruhi langsung gitu ya penghasilannya. Jadi kalau pribadi juga ingin melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya secara pembukuan, ini bisa mengajukan juga ke kantor pajak, tapi sebegitu kita melakukan pembukuan, artinya selamanya pembukuan konsisten terus berlaku seperti itu. Boleh lanjut? Ini Ibu Dita ya, artinya istrinya kan tidak punya NPWP. Nah ini yang statusnya menjadi kakak. Ke tempat pemberi kerjanya diberikan NPWP suami, sehingga pemberi kerja ini dalam membuat A1-nya menggunakan NPWP suami. Nah ini yang berlaku sebagai penghasilan dari satu pemberi kerja yang bersifat final, dan lapornya di SPT suami tadi tuh yang di dalam formulir 3 kalau SPT lama, formulir lama. Nah dan tidak menggabung ke penghasilan si suaminya. Bapak Hari tetap satu ya di mata pajak, istrinya itu tidak ada fasilitas yang diberikan ke Dirjen Pajak untuk istri yang suami yang memiliki 2 istri. Dari Bapak Darsono, NPWP istri sudah gabung dengan suami, namun suami mendapat bukti potong A1 dan mendapat bukti potong lainnya, maka bukti A1. Iya betul, jadi karena yang dilihat ini status penghasilan istri menjadi final adalah dari satu pemberi kerja. Kalau suaminya yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu, maka yang digabung adalah hanya untuk suaminya. Tidak berarti penghasilan istri ini menjadi gugur finalnya. Boleh lanjut, Mbak Dian? Ini tidak ya, karena prinsip perpajakan bahwa tetap walaupun NPWP dan istri, antara suami dan istri ini terpisah,
mengenai kewajiban kemampuan ekonomisnya itu tuh menjadi satu gitu. Jadi kalau suami memberikan nafkah kepada istri, ini bukan dianggap suatu penghasilan untuk istrinya. Yang penting jelas penghasilan suami dilaporkan, misalnya seperti tadi contoh gitu ya, ada 130 juta, kalau misalnya memberikan ke istrinya menjadi 500 juta ya artinya ada suami ada penghasilan yang belum dilapor gitu, gitu aja sih. Jadi nggak bisa, tetap dilihatnya adalah satu kesatuan. Iya betul, ini Bapak Muhammad Nur. Inilah yang saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan akun Cortex-nya dan mulai melihat melakukan mitigasi resiko terhadap kewajiban perpajakan yang belum dilapor sebelum aksi lebih lanjut dipilih untuk apakah ingin bergabung NPWP suami dan istri atau memang ingin melakukan terpisah. Dan kalau terpisah ya siap-siap tuh bila belum melakukan kewajiban PHMT-nya akan ada kurang bayar yang akan suatu saat ditagihkan oleh kantor pajak. Untuk Ibu Herlin, iya betul Ibu. Jadi kalau NPWP sendiri udah istri punya NPWP sendiri, maka dianggap itu sebagai PHMT. PH atau MT, dan perhitungan perpajakannya sudah harus digabungkan dengan mengisi formulir PHMT-nya. Kecuali istrinya memang yang dianggap final hanya istri menggunakan NPWP suami ya, Ibu Herlin. Apalagi kalau udah misalnya gini, istri sudah menggunakan NPWP suami, tapi istri itu mempunyai penghasilan lebih dari satu, gitu. Nah, itu menyebabkan menjadi gugur penghasilan final bagi istrinya. Maka istri penggabungan antara suami istri ini penghasilannya digabung dulu karena si istri tidak lagi bersifat final. Saya cenderung ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kan edukasi untuk umum, sehingga nanti pada saat pelaporan pajaknya ini sudah bisa dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dengan di era Cortex ini itu menjadi informasi yang terbuka buat Bapak Ibu sekalian. Banyak yang men-trigger bukan hanya dari NIK, tapi juga bisa dari nomor telepon Bapak Ibu yang tergabung, karena di dalam nomor telepon itu kan juga tercantum NIK-nya ya. Nah ini yang administrasi perpajakan Bapak Ibu sekalian baiknya itu memang sudah dilihat kembali dan dilakukan perapihan atas apa-apa yang misalnya ada penghasilan yang belum dilapor. Nah itu pertimbangkanlah untuk melakukan revisi pembetulan untuk SPT tahunannya, sehingga atau trigger-trigger untuk menjadi adanya kurang bayar atau kesalahan pelaporan, terutama juga yang misalnya hartanya kelupaan nih belum dimasukin gitu ya, karena mungkin sebelumnya abai tidak tahu alfa gitu bahwa ternyata pelaporan SPT tahunan tuh bukan hanya sekedar melakukan pelaporan penghasilan yang ada bukti potongnya, tapi juga melaporkan penghasilan harta yang sudah dimiliki dan dari penghasilan kita tersebut gitu ya. Apalagi tadi itu akan menggugurkan fasilitas perpajakan yang akan didapat suatu saat nanti bila kita ini yang pegang NPWP ini menjadi sudah meninggal gitu ya, karena NPWP ini akan masih tetap hidup selama si wajib pajak yang sudah meninggal tadi masih memiliki harta gitu, karena Dijen Pajak tuh ingin tahu nih misalnya nih
si pewaris ini sudah mempunyai rumah dan ini dialihkan ke ahli warisnya gitu ya, karena sudah tidak ada. Siapakah ahli waris nanti yang berhak untuk mencantumkan? Ini kan tergantung lagi tuh. Kalau secara tanah dan bangunan kan turun warisnya itu akan ke seluruh ahli waris. Jadi sertifikat itu akan ke seluruh ahli waris sesuai proporsinya masing-masing tuh. Yang ketentuan dari juga baiknya kan juga ada ketentuan dari ini ya KUA ya, penetapan siapa-siapa saja yang mendapatkan hak warisnya. Nah ini yang setelah itu baru clear NPWP bisa dilakukan pencabutan. Nah aku lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Lili Jonathan. Suami bekerja bebas, istri bekerja swasta. Iya, kalau memang punya NPWP tergabung sama suami ya Ibu. Nah, untuk pekerja suami yang bekerja bebas ini bisa mendapatkan fasilitas perpajakan dengan melakukan pelaporan pajaknya secara norma Ibu. Nah, untuk norma ini perlu diajukan ke Dirjen Pajak paling lambat itu saat tanggal pelaporan SPT tahunannya. Tanpa adanya pemberitahuan norma, kewajibannya itu kan hanya melakukan pemberitahuan ya, tidak melakukan permohonan dan tidak juga membutuhkan suatu respons dari kantor pajak disetujui pelaporan normanya. Nah, dengan adanya itu, maka pelaporan untuk si pekerja bebas ini tidak dari penghasilan secara bruto, tapi dari neto setelah dikurangi dengan tarif masing-masing tuh, sesuai dengan tarif normanya. Failure untuk melaporkan pemberitahuan penggunaan norma, maka penghasilannya ini kalau secara ketentuan kan bilangnya jadinya pembukuan ya, tapi kalau nggak bisa dibuktikan ada pembukuan, maka tarif normanya itu menjadi lebih tinggi. Nah, itu ada tuh di dalam ketentuannya juga berapa tarif norma yang menjadi lebih tinggi tersebut. Nah, ini tuh yang bisa mungkin fasilitas perpajakan yang diberikan untuk apa yang pertanyaannya Ibu Lili Jonathan. Boleh lanjut, Mbak Dian? Kalau untuk Ibu Indira, istri memiliki NPWP dari sebelum menikah dan setelah menikah suami tidak memiliki NPWP dan tidak bekerja. Iya, betul. Jadi karena suaminya tidak bekerja dan tidak juga belum juga memiliki NPWP, maka istri tetap tuh memenuhi kewajiban pajaknya secara tersendiri. Gitu. Nah, sedangkan untuk statusnya, maka ini misalnya karena suami tidak bekerja dan istri sudah mempunyai anak gitu ya. Nah, ini mengajukan surat panjang tuh ke RT, ke RW, ke lurahan, terus habis itu ke kantor pajak supaya bisa mendapat PTKP yang menjadi lebih tinggi dari TK0. Kalau NPWP, kalau suaminya memang tidak punya penghasilan, ya kan pemenuhan kewajiban pajak objektifnya tidak ada ya. Jadi tidak perlu mempunyai NPWP. Namun, nah ini yang perlu kita waspadai bersama. Tidak punya NPWP tapi punya aset. Nah itu yang akan menjadi trigger tuh. Kenapa kok bisa punya aset? Apakah tadi asetnya diperoleh dari waris gitu ya, dari orang tuanya. Nah, kalau statusnya seperti ini, saya sih menyarankan tetap dilaporkan, jadi mengajukan permohonan permintaan pembuatan NPWP untuk suaminya karena punya aset, sehingga fasilitas perpajakan kemudian harinya ini menjadi tidak gugur, gitu kan jelas ya. Kalau aset itu diperoleh dari waris, akan jelas tuh statusnya. Secara dokumentasi legalnya pun juga sudah bisa dibuktikan.
Istri NPWP belum nonaktifkan, tapi di dalam konteks suami sudah mendaftarkan NIK. Iya, ini sama nih. Jadi bukan karena NIK belum diaktifkan, bukan berarti menggugurkan suatu kewajiban penggabungan PHMT-nya ya, Ibu Fitriana. Walau sudah ada family tax unit-nya, malah justru dengan udah ada family tax unit ini dan akan dapat mudah terlihat dari NIK ini di-link-kan ke NPWP-nya. Dan nggak bisa langsung digabung tuh sebagai final karena NPWP istri masih terpisah. Jadi memang harus ada proses pengajuan pencabutan atau nonaktif. Boleh lanjut Mbak Dian. Untuk Ibu Elsa nanti ya saya akan berikan ke panitia ya. Ini yang tadi Ibu Dian, jadi suaminya satu, pemberi kerja, istrinya beberapa. Nah ini yang dalam status kakak jadinya kan tidak punya NPWP sendiri, maka statusnya menjadi kakak dan seluruh penghasilan istri digabung ke suami, tapi hilang fasilitas dari I-nya itu tidak ada tuh, karena statusnya PTKP-nya gabung sama suami. Suami status PTKP-nya, sedangkan istri TK0. Ini saya kurang paham pertanyaan Ibu Evita ya. PTKP suami TK1, istri TK0, tapi masih menikah. Kalau ini sih dilakukan pembetulan saja Ibu. Ini kan administrasinya bila memang bekerja di pemberi kerja, jadi perlu mengkontak HR-nya untuk melakukan pembetulan status. Karena kesalahan pembuatan status ini akan menyebabkan kekeliruan dalam menentukan perpajakannya ya bagi perusahaan. Jadi baiknya itu diinformasikan ke HR-nya dan sehingga dilakukan pembetulan. Untuk Ibu Sri sama nih digabung ya statusnya jadinya karena kakak, tapi karena penghasilan istri dari dua pemberi kerja, maka ini statusnya tidak final. Gitu. Jadi statusnya tetap kakak dan tidak final ya Ibu istri untuk penghasilannya si istri karena dari dua pemberi kerja. Ini pada pertanyaan lanjut dari Ibu Dian Arfani. Mbak Dian boleh lanjut Mbak Dian? Baik, Ibu. Soalnya biar peserta yang lain juga lihat pertanyaannya. Nah ini dari Ibu Dian menggunakan NPWP istri ke NPWP suami, apakah bisa langsung melalui aplikasi Cortex atau datang langsung ke KPP? Sebenarnya sudah bisa kalau memang family tax unitnya sudah clear di NPWP suami ya Bu. Tapi kalau belum, baiknya ini dilakukan langsung aja menuju KPP dan dibantu nanti sama helpdesk. Untuk Ibu Yuliana, masing-masing suami istri memiliki NPWP yang berbeda.
dengan kewajiban perpajakan jika suami istri melakukan usaha sendiri dengan omset masing-masing di atas 4M. Untuk bayar 0,5% nih, balik lagi ya Ibu Yuliana, untuk penetapan sebagai fasilitas 0,5% ini perlu dipastikan memang berhak dan menerima surat esket ya, ditetapkan sebagai wajib pajak yang memenuhi perpajakannya dengan 0,5% ini. Dengan demikian, jadi tidak ada permasalahannya tuh yang kalau si istri jadinya memang tetap final gitu ya, dan suaminya juga menjalankan juga final sendiri. Kalau untuk Ibu Marini, penghasilan tahun lalunya masih di bawah PTKP dan jadi NPWP-nya sudah dinonaktifkan nih. Nah, ini yang perlu diajukan pengaktifannya Ibu gitu. Sebenarnya sih kalau memang NPWP-nya ini sudah aktif, pengaktifannya itu bisa ada dua pilihan. Dengan melapor ke kantor pajak bahwa ingin sudah NPWP-nya akan diaktifkan kembali, atau melaporkan SPT tahunannya gitu. Dengan pelaporan SPT tahunannya ini sudah otomatis NPWP-nya sudah aktif kembali. Nah, cuman kan memang di era Cortex nih kurang paham juga ya mengenai apakah aplikasinya bisa langsung seperti itu. Tadi kan juga ada yang isu kalau tiba-tiba sudah statusnya nonaktif terus menjadi aktif kembali dengan di era Cortex. Jadi baiknya memang kalau ada ketidaksesuaian dan memang tidak bisa dilakukan di Cortex-nya, langsung aja ke KPP supaya nanti pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2025-nya itu sudah SPT 2025-nya itu sudah benar ya, tidak ada kekeliruan lagi. Dari Pak Muhammad Nur Rafli. Pengajuan PH NPWP-NE itu ke KPP terdekat. Nah, ini sebenarnya kan kalau Cortex bilangnya bisa ke KPP mana aja ya. Nah, coba deh. Tapi kalau untuk nonaktif, sorry, NPWP-NE itu pengajuannya, maaf saya salah. Untuk pengajuan NPWP nonaktif perlu dilakukan di KPP terdaftar, Bapak Muhammad Nur. Baiknya nih, kalau pengalaman tuh untuk masing-masing KPP secara ketentuan persyaratannya itu sudah ada ya, bahwa untuk mengajukan NPWP nonaktif ada persyaratannya tuh yang harus dipenuhi, ada surat pernyataan dan lain-lain gitu ya. Tapi terkadang KPP itu mempunyai persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi. Nah, baiknya tuh datang dulu supaya nggak bolak-balik, tanya bisa juga di WhatsApp ya KPP persyaratannya apa aja, sehingga waktu datang ke KPP itu sudah persyaratannya sudah lengkap. Untuk Ibu Tiara, kembali lagi penggabungan NPWP dan antara suami dan istri itu adalah keputusan yang baiknya diambil setelah melakukan pertimbangan masak-masak. Jadi penggabungan ini apakah ia memang baik atau tidak? Nah, ini tuh konsekuensinya tuh harus dilihat secara mendetail sehingga keputusan itu bisa diambil dengan tepat gitu ya. Dan mungkin nih nanti Ibu Tiara bisa juga berkonsultasi dengan konsultan pajak. Nah, saya juga mau kasih tahu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk konsultan pajak itu kita diawasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, baiknya Bapak Ibu itu juga melakukan pengecekan apakah konsultan pajak tersebut terdaftar di dalam Kementerian Keuangan, karena konsultan pajak itu mempunyai tingkatan ya, tingkatan sertifikasinya. Untuk konsultan pajak dengan sertifikasi A, dia itu boleh melakukan konsultasi terhadap wajib pajak orang pribadi yang WP dalam negeri.
untuk konsultan pajak dengan sertifikasi B, ini yang boleh melakukan konsultasi dengan klausul kalau si WP Badan dan orang pribadi. Sedangkan kalau konsultan pajak dengan sertifikasi C, ini dia bisa melakukan perpajakan untuk orang asing atau PMA gitu ya, dan keseluruhan tuh, jadi orang pribadi WPDN, perusahaan dalam negeri, termasuk juga nanti si yang perusahaan asing, baik itu juga ekspatriat juga orang pribadi asing. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan sehingga nanti konsultasinya itu bisa diperoleh dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Ibu Tiara kalau masih mau melakukan mitigasi risiko, silakan Ibu Tiara bisa dicari di ini sikop.kemenq.go.id. Nah, di situ bisa tuh cari konsultan pajak sesuai dengan sertifikasinya yang dimiliki supaya nggak salah dalam penentuan pemilihan mana yang lebih tepat. Untuk Bapak Sandi Wijaya, jika suami berstatus sebagai karyawan dan istri melakukan pekerjaan bebas menggunakan norma, apakah PTKP tetap Bapak jadi bisa sebagai dengan status KI dan istri mendapatkan fasilitas ya, penghasilannya ini dihitung setelah neto normanya. Untuk mengetahui apakah Kortex mengakomodir ini, harusnya iya ya Pak, orang itu ada di ketentuannya. Nah, jadi cuma nanti kita to be continue sama-sama, kita nggak tahu nih apakah akan berjalan dengan baik, karena kan untuk pelaporan SPT tahunan ini kan dilakukan bersamaan. Mungkin ada baiknya tidak mepet ya Bapak Ibu, karena Kortex itu membutuhkan waktu untuk pengerjaannya karena suka loadingnya agak susah ya, apalagi mengenai adanya formulir yang baru ini. Nah, kita nggak tahu tuh bagaimana Kortex ini mumpunin untuk administrasi pelaporan SPT tahunannya. Tapi kalau misalnya untuk bukti potong ya, misalnya Bapak Ibu tadi ini bekerja sebagai pekerjaan bebas. Nah, mungkin dari pemberi kerja yang sudah melakukan pembayaran honor tersebut sudah melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Nah, ini bukti potongnya sudah bisa langsung link di Korteksnya Bapak Ibu sekalian. Jadi udah muncul tuh. Kalau dulu kan sulit mendapatkan bukti potong. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi karena bukti potong sudah tersedia. Yang perlu diperhatikan kalau ternyata bukti potongnya nggak ada, artinya yang dipertanyakan adalah apakah si pemberi kerja tersebut sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, karena bukti potong itu sudah link. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat tuh nanti di Korteksnya. Karena kan untuk pelaporan, ini perlu saya ingatkan juga, untuk pelaporan SPT tahunan itu kita perlu melakukan pengaktifan kode otorisasi. Kode otorisasi ini kalau dulu tuh seperti sertifikat elektronik ya. Waktu DJP online kita perlu mengisi formulir untuk mendaftarkan sertifikat elektronik kita, tapi dalam waktu Kortex ini tidak perlu lagi tuh. Sudah bisa diaktifkan langsung di Kortex dengan membuat suatu keywords tersendiri. Jadi memang kita yang seperti password ya. Nah, itu jangan lupa disimpan tuh. Dan password ini itu fungsinya ya, kalau saya bilang sih Kortex ini sudah seperti bank account-nya kita ya. Banyak informasi yang tersedia di situ yang memang sifatnya mungkin yang seharusnya individu dan pribadi. Dan ini baiknya dijaga dengan baik penggunaan pemberian dari si password tersebut, karena ini seluruh daftar harta tuh dan pengisian formulir SPT bisa dilakukan di situ gitu Bapak Ibu sekalian. Lanjutan dari Bapak Sandi, gabung NPWP, kalau gabung NPWP, KI tetap Bapak karena sudah kalau gabung NPWP, iya, tidak, fasilitas tambahan PTKP istri menjadi hilang.
gitu, walaupun istrinya punya nah, ini kan fasilitas yang kalau seandainya istri itu hanya bekerja dari satu pemberi kerja, maka tidak perlu digabungkan kan Bapak Sandi. Tapi kalau istrinya bekerja lebih dari satu pemberi kerja atau bekerja sebagai pekerja bebas atau memiliki wirausaha, nah ini yang menjadi gugur penambahan PTKP istri pribadi di perhitungan PTKP dengan status kakak. Boleh lanjut Mbak Dian. Ini dari Ibu Anggit, ini ya. Oke, ini ya Ibu Anggit ya. Eh, Kewajiban untuk penggabungan itu bukan dari NPWP-nya Ibu Anggit ya, tapi dari profil masing-masing suami dan istri. Dan istri itu mempunyai fasilitas untuk memilih kalau memang tidak ada perjanjian pisah harta. Tapi kalau sudah ada perjanjian pisah harta, hak memilih itu gugur. Otomatis wajib menggunakan NPWP terpisah, gitu ya, untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk pembuatan A1-nya tetap kalau walaupun si suami istri bekerja di perusahaan yang sama, nanti bagian HR buat A1 atas nama suami, juga yang atas nama istri juga dibuat dengan menggunakan NPWP suaminya. Nah, ini yang penghasilan istri tetap menjadi statusnya final, tidak menggabung ke penghasilan suami karena dia kakak ya, NPWP-nya gabung. Suami dari awal tidak punya NPWP dan istri bekerja memiliki NPWP sendiri. Iya, ini kan suami kalau tidak punya NPWP tapi tidak berpenghasilan, ya kewajiban objektifnya kan belum muncul ya. Tapi karena tidak punya NPWP ini karena kealfaan aja, nah ini yang walaupun sebenarnya itu punya penghasilan, nah ini yang perlu dilakukan pemberesan nih, taat administrasinya, bahwa persyaratan mempunyai NPWP itu di saat subjektif dan objektifnya telah terpenuhi. Sebenarnya kan kalau dilihat subjektif kan ya memang pada saat kita sudah lahir pun juga itu kita sudah muncul tuh kewajiban subjektifnya. Tapi apakah ia itu akan menjadi men-trigger kita mempunyai NPWP? Kalau sekarang kan NIK ya. Jadi nanti nih dengan NPWP sudah menjadi NIK menjadi NPWP, maka misalnya anak sudah akhirnya setelah lulus kuliah dia sudah bekerja. Nah, ini anak ini mengaktifkan NIK-nya ditetapkan sebagai NPWP. Nah, kalau seandainya belum diaktifkan, maka dia akan silence aja, karena pun juga tidak punya penghasilan kan. Tapi kalau begitu sudah punya penghasilan, maka wajib mendaftar mempunyai NPWP. Tapi kalau istri tadi yang sudah bekerja sebelum menikah, nah ini dia yang punya pilihan. Apakah ikut NPWP suami nanti setelah NPWP suaminya memiliki NPWP, atau ya udah akan jalan sendiri-sendiri dengan status si MT tadi. Itu Ibu Aryani. Ibu Fitriana isi Mbak Dian kayaknya yang ini mana ya? Yang KPP Binong tadi, nah ini.
Ini dilakukan update perubahan data Ibu untuk status alamat yang sudah berubah gitu ya. Karena kan Duk NIK itu kan linknya di Dukcapil dan Dijen Pajak sudah link juga ke Dukcapil sehingga mungkin informasinya ini sudah link dan secara administrasi itu sudah berubah. Nah, tapi kan perlu ada baiknya tuh nanti di dalam mungkin Ibu bisa lihat pertama kali itu di korteksnya di dokumen saya, profil saya, statusnya kalau memang sudah berubah ke di KPP yang sesuai dengan NIK-nya, maka tinggal cetak aja tuh surat keterangan terdaftarnya karena di situ sudah terlihat ya. Tapi kalau ternyata memang ada belum betul, maka Ibu datang ke KPP untuk melakukan update. Nanti akan dibetulkan tuh oleh Fiskus. Maaf, aku minum dulu. Untuk Bapak Mansur, pilihan nonaktif atau cabut itu konsekuensinya masing-masing berbeda ya Bapak. Kalau untuk nonaktif itu akan dilakukan penelitian, sedangkan untuk pencabutan ini akan dilakukan pemeriksaan. Nah, itu perlu balik lagi bahwa ini perlu dilakukan mitigasi risiko dulu terhadap profil NPWP sebelum pelaporan SPT tahunannya sebelum melakukan kedua aksi tersebut. Karena ini akan memicu ya baik proses nonaktif sama non efektif ini, sama pencabutan NPWP. Kalau nggak salah Ibu Maria untuk pengajuan nonaktif ini 1 bulan setelah datanya itu lengkap. Nah, baiknya memang ditanyakan dulu persyaratannya apa saja yang dibutuhkan oleh KPP tempat Ibu terdaftar sehingga nanti begitu diajukan tuh tidak memakan waktu yang lebih lama. Karena bisa saja nih dalam proses pengajuan nonaktif ini bila KPP tidak memperoleh bukti yang lengkap atau menurut penelitian mereka juga masih belum bisa memenuhi ketentuan, maka permohonan nonaktifnya ini bisa ditolak ya. Tapi bukan berarti ditolak artinya sudah gugur, ini bisa diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Baiknya sih begitu diajukan tuh ada proses aktif yang dilakukan untuk mengklarifikasi ini ke KPP sehingga tim peneliti kalau memang ada yang kurang tuh langsung bisa menginformasikan ke kita dan kita juga bisa aktif juga memberikan data gitu, memberikan keterangan. Karena kan apapun kalau hanya sebatas pengaplikasian melalui korteks tanpa adanya human touch ya, artinya koneksi antara Fiskus dengan kita memahami profil kita sekarang tuh nanti akan menyebabkan informasi itu yang diterimanya menjadi keliru. Nah, ini yang baiknya sih saran saya kalau mau mengajukan nonaktif diikutin ketentuan di masing-masing KPP-nya itu. Boleh lanjut, Mbak Dian? Oh, ini Ibu Debi baiknya langsung ke KPP. Ibu sebenarnya kan status ke perpajakan itu tetap dilihatnya tuh awal tahun ya, 1 Januari 2025. Nanti kalau menikah di tahun berjalan, maka tetap yang dilihatnya itu status per 1 Januari. Ini akan berubah di Januari 2026 gitu. Jadi kalau misalnya di 2026, 1 Januari 2026 ini belum berubah, nah itu baru datang ke KPP untuk membawa tadi surat nikah, kartu keluarga, sehingga si family tax unit ini sudah betul
informasinya. Maaf, ini saya kurang paham pertanyaan dari Ibu Cynthia. Eh, Jika ada karyawan wanita dan dia gabung lapor SPT, maksudnya itu NPWP-nya gabung suami gitu ya? Saya kurang paham. Mungkin itu dijelaskan lebih lanjut ya Ibu Cynthia untuk Monica Wijaya. Ya, ini tuh yang kalau melihat untuk NIK anak magang ya, anak magang kan dia sebenarnya kan belum berpenghasilan. Nah, tapi kalau memang dia di tempat bekerjanya itu memang diberikan suatu kontribusi eh, berupa remunerasi atau apapun lah itu namanya ya, memang harus bagi perusahaan kan kepengen itu rapih juga ya administrasi perpajakannya, maka akan dibutuhkan informasi NIK. Nah, kalau secara ketentuan, karena tadi kepala keluarga ini sebagai satu kesatuan ekonomis, anak magang ini kan belum masih sifatnya sementara gitu. Jadi dia bisa menggunakan NPWP bapak NIK orang tuanya atau memang ya sudah menggunakan NIK-nya diri sendiri gitu. Karena dengan status NIK diri sendiri ini kan menjadi penghasilannya mungkin masih di bawah PTKP ya. Nah, ini yang perlu dilakukan pemadanan buat si anak magang ini agar bisa terbaca di korteksnya si perusahaan untuk dalam pemenuhan kewajiban pasal 21-nya. Gitu. Boleh lanjut? Ini nggak relate sama topik kali ini, tapi saya jawab aja. Pajaknya 2,5% Bapak untuk penjualan aset tanah dan bangunan. Dan ini dilihat dari nilai transaksi ya Bapak, artinya real cash yang dibayarkan oleh penjual ke pembeli. Ibu Sasmita, kalau NPWP-nya terpisah, maka wajib menggabung. Dan ini dengan antara Cortex dan DJP online sebenarnya ketentuannya sama gitu ya. Baiknya sih memang dilihat kembali nih, karena ini adalah suatu exposure perpajakan yang mungkin akan terjadi adanya kurang bayar. Boleh lanjut Mbak Dian. Mungkin ini karena durasinya kita sampai dengan jam 4, nanti kita punya waktu cuma tinggal 4 menit lagi nih. Saya coba pertanyaan dari Ibu Yuni ya. Istri adalah direktur dan suami bekerja di PTA. Ini kalau NPWP pisah jadinya MT ya Ibu, walaupun tidak ada perjanjian pisah harta, jadi penggabungan pelaporan SPT tahunannya wajib mengisi lampiran PHMT. Nanti saya bagikan ke panitia untuk hitungan yang tadi tuh sehingga bisa dilakukan asesmen masing-masing terhadap profil perpajakannya. Betul Ibu, kalau Bu Mustika kalau salah dalam pencatangan pelaporan SPT tahunan ini adalah suatu dokumen hukum ya Ibu. Jadi kalau ada kesalahan dalam pelaporannya baiknya segera dilakukan pembetulan gitu karena memang penyajian informasi yang ada di dalam SPT tahunan ini adalah dianggap benar karena kan ada
statement ya di kolom sebelum penandatanganan gitu ya. Jadi baiknya dirubah hanya dengan mengganti menjadi pencatatan. Untuk istri yang sudah gabung NPWP suami, tapi dapat satu karena pindah kerja. Ini sih kalau menurut saya pribadi ya, yang ini kan sebenarnya tetap jadi penggabungan ya, karena kan si istri pindah kerja dia gabung perhitungan PTK progresifnya mulai dari start nol lagi. Jadi untuk di tahun itu mau nggak mau si istri dianggap menjadi penghasilannya ada terima dari dua pemberi kerja. Jadi tahun 2025 ini akan mengisi SPT tahunannya itu penghasilan istrinya tidak final tapi digabung di PHMT-nya. Sorry, bukan PHMT karena ini nggak punya NPWP terpisah ya. Jadi tetap dianggap sebagai tetap kakak, cuman penghasilan istri karena lebih dari satu, maka digabung ke penghasilan suaminya. Hilang fasilitas untuk uh, final dari satu pemberi kerja ya. Lanjut Mbak Dian. Sepertinya bisa apa nih bertanya. Bisa juga berlaku kalau memang NPWP-nya terpisah dari suami, perhitungan tadi tetap berlaku Bapak. Tapi kalau seandainya si istri nggak punya NPWP, maka penggabungan menjadi di kakak, gitu ya. Walaupun dia nggak melihat dari jenis penghasilan, tapi melihat dari status NPWP-nya. Dari Pak Abdullah mengajukan ini. Iya betul Bapak, tetap dilakukan secara terpisah kalau si nonaktifnya belum didapatkan keputusan. Untuk diperiksa atau tidaknya, yaitu tergantung dari fiskus masing-masing ya Bapak. Karena memang untuk kalau untuk nonaktif, kalau secara ketentuan bilangnya penelitian ya. Kalau pencabutan NPWP, ini pemeriksaan. Halo Ibu. Ya, Baik Ibu. Kita sudah jam 4 tapi Ibu. Gini. ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena memang tadi tuh saya paham betul bahwa pertanyaan ini akan banyak, makanya saya materinya hanya sedikit dan langsung straight to the point mengenai konsekuensi bila suami ini mempunyai dan suami istri mempunyai NPWP yang terpisah ya, dan memang terlihat dari Bapak Ibu juga masih mempunyai banyak pertanyaan, tapi mohon maaf sekali waktu sudah diluangkan segitu banyak untuk menjawab pertanyaan, ternyata pertanyaan Bapak Ibu juga masih banyak. Mohon maaf, mungkin akan ada di edukasi perpajakan lebih lanjut atau mungkin nanti dari ikatan dari IKPI ada bisa memberikan suatu materi edukasi lagi. Saya serahkan kepada Mbak Dian untuk closingnya. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga membantu dalam pelaporan SPT tahunannya nanti.